Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Firman Tuhan. Tema dari renungan firman Tuhan pagi ini adalah pengampunan. Ya. Dua ayat ini menegaskan ayat di atasnya yang berisi doa Bapa kami. Dan salah satu kalimat dalam doa Bapa kami itu adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan setelah amin, Tuhan Yesus menegaskan dalam ayat 14 dan 15 ini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya apa? Artinya adalah doamu tidak akan terkabul kalau masih menyimpan sesuatu dalam hatimu atas orang lain. Secara khusus, permohonan pengampunanmu kepada Tuhan itu tidak akan dikabulkan kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Itulah salah satu pentingnya memberi pengampunan kepada orang lain. Maka mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu sangat penting, supaya engkau juga diampuni oleh Tuhan. Maka ada pernyataan yang seperti ini. Adakah dosa yang tidak terampuni? Tuhan Yesus sendiri pernah menyatakan, segala hujat kepada anak manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Di bumi tidak, di surga juga tidak. Tetapi rupanya bukan hanya itu. Ketika kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, kita juga tidak akan diampuni. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kembali dalam doa Bapa kami yang salah satu permohonannya adalah, ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Ditegaskan, kalau masih menyimpan sesuatu dalam diri kita kepada orang lain, tidak bisa mengampuni, itu termasuk dosa yang tidak diampuni. Dan ini sangat penting bagi kita. Pentingnya lagi kita mengampuni orang lain, selain supaya kita diampuni oleh Tuhan, maka ada kepentingan yang kedua. Dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada
barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 25 dengan tegas menyatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa. Di ayat lain menyatakan, jika engkau berdiri mempersembahkan persembahanmu. Ayat ini juga bisa dikembangkan, diartikan begini, jika engkau datang beribadah kepada Tuhan, baik engkau berdoa, baik engkau membawa korban persembahan, baik engkau datang untuk berbakti seperti ini, jika dalam hatimu masih ada menyimpan kesalahan orang lain, belum bisa mengampuni, maka ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus secara langsung, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Saudara, mengampuni orang lain kalau engkau mau berdoa, mau mempersembahkan korban, mau melayani, mau beribadah kepada Tuhan, pastikan sudah menyelesaikan dengan orang-orang di sekeliling, melepaskan pengampunan. Siap saudara? Dengan orang lain yang tidak seiman, siap melepaskan pengampunan? Dengan saudara kandung, ini biasanya yang paling susah itu kalau saudara kandung sendiri. Biasanya itu, kalau sudah sakit hati sama saudara kandung, sudah jangget. Jangget itu melekat, susah dilepaskan, diingat sampai mati, tidak mau memberi pengampunan, padahal itu saudara kandung. Itu banyak terjadi seperti itu. Orang lain, keluarga termasuk saudara sekandung, saudara seiman dalam satu gereja. Ayo di sini masih adakah yang saling menyimpan kesalahan? Ayo, tidak usah angkat tangan. Aku ya aja dalam hati. Kalau mungkin hari ini doamu belum terwujud, belum terkabul, mungkin salah satunya karena ini, masih menyimpan kesalahan kepada orang lain. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang orang itu sebenarnya tidak ada kesalahan. Orang itu sebenarnya tidak punya kesalahan pada kita, tapi kita sendiri yang merasa gaya, baru beli mobil saja sudah gitu. Setiap dia tersenyum, senyumannya itu seperti menusuk kita. Itu baru tersenyum. Setiap kali melihat dia tertawa, rasanya hati kita panas membara di dada. Orang ini sebenarnya tidak salah langsung kepada kita, tetapi diri kita sendiri yang sebenarnya apa? Ada GR dalam pengertian gede rumangsa itu apa? Ada kebaikan orang lain kita tanggapi berlebihan. Tetapi ada juga hal-hal yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Kita ikut sakit hati. Ada nggak yang seperti itu? Muncul kebencian, muncul iri. Ada nggak seperti itu?
Padahal orang itu sebenarnya tidak mau menyakiti kita, tidak bersalah kepada kita, tapi diri kita. Kalau begitu gimana itu? Berarti yang salah bukan orang lain sebenarnya, diri sendiri yang bermasalah. Berarti belum bisa mengampuni diri sendiri, belum beres dengan dirinya sendiri. Maka ayo di dalam Injil Markus 11 ini tadi, kalau engkau ingat sesuatu terhadap orang lain, saat engkau mau berdoa, saat engkau mau mempersembahkan korban, saat engkau mau ibadah, lepaskan dulu pengampunan. Jangan diartikan kalau Pak Slamet bilang lepaskan dulu pengampunan, nanti setelah itu diambil lagi dendamnya, marahnya. Bukan maksudnya begitu. Pokoknya lepaskan pengampunanmu kepada mereka, bro. Jangan harap balik lagi di hatimu ya. Gitu loh saudara, bro. Betul-betul mengampuni. Ya. Supaya apa? Tidak menghalangi ibadahmu, tidak menghalangi doa-doamu, tidak menghalangi berkat-berkatmu. Tuh, ya. Itu pentingnya memberikan pengampunan. Satu, supaya engkau diampuni oleh Bapa yang di surga. Dua, supaya doamu, ibadahmu, pelayananmu jadi berkat dan engkau diberkati. Yang ketiga, pentingnya kita mengampuni supaya hidupmu tidak terperangkap dalam dosa yang lebih banyak lagi. Loh kok bisa? Ya, ayo baca dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18. Kita baca satu perikop saja, walaupun panjang tidak masalah ya. Injil Matius 18. Injil Matius 18 perumpamaan tentang pengampunan, mulai ayat 21, saya bacakan semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sudah dihapuskan utangnya, padahal rajanya tadi marah, mau supaya dia dan seluruh keluarga dijual dan untuk melunasi hutangnya. Tapi ketika mendengar permohonan dari hamba itu yang melas, minta dibelas kasihani, maka sang raja membebaskan dan dianggap lunas semua hutangnya. Ya. Selanjutnya, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkannya kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, ini Yesus ditanya oleh Rasul Petrus. Ada dua macam hamba. Hamba yang pertama hutangnya ribuan. Hamba yang kedua hanya 100 dinar. Hamba yang pertama harusnya dihukum. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, setelah mendengar permohonan ampun, maka tuannya itu melunaskan, dianggap lunas. Lalu hamba yang kedua bertemu dengan hamba yang pertama tadi. Tapi apa respon dari hamba yang sudah diampuni dan sudah dilunaskan, dianggap lunas hutangnya? Apa responnya terhadap orang yang punya hutang 100 dinar kepadanya? Di dalam ayat 28 sampai 30, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ya, hamba yang sudah diampuni tadi menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohonkannya kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Ayat 30, tetapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan. Betapa kejamnya. Ini berbicara tentang siapa? Tentang anak-anak Tuhan. Petrus datang kepada Yesus, bertanya, berapa kali harus mengampuni? Dijawab oleh Tuhan dengan perumpamaan. Dan ditutup dengan satu ayat. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Untuk Petrus, untuk para murid yang mendengarkan, untuk para murid yang hadir pada saat itu, dan untuk kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Engkau sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Maka selanjutnya, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, hukumnya wajib melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya itu sedang membuka kesempatan bagi kita supaya kita tidak terperangkap dalam kesalahan-kesalahan seperti hamba yang punya hutang jauh lebih besar tadi. Kesalahannya apa yang lebih besar itu? Menangkap orang yang punya hutang 100 dinar ini, mencekiknya, berarti punya hasrat untuk menyiksa atau membunuh. Nah, sampai di situ, akhirnya dimasukkan di penjara. Ini kesalahannya akan beruntun seperti itu. Semakin kita tidak mau melepaskan pengampunan, yang terjadi, semakin kita masuk dalam perangkap
dosa-dosa lain yang lebih banyak dan lebih berat lagi. Dosa kebencian, dosa dendam, dosa amarah, macam-macam menjadi satu dalam diri kita. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Kita semakin terperangkap di dalam dosa-dosa yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan menghancurkan kita. Semakin kita tidak mau melepaskan pengampunan, itu sebenarnya kita sedang menyiksa diri sendiri. Sedang membahayakan diri kita sendiri. Yang keempat, pentingnya kita melepaskan pengampunan. Supaya tidak mengalami hal-hal yang buruk sebagai hukuman Tuhan. Ayatnya di mana? Dalam Matius 18 tadi ayat 34 sampai 35. Tadi kita sudah baca. Saya baca ulang ayat 34, 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Begitu sang raja itu mendengar, perilaku hamba pertama yang hutangnya jauh lebih banyak itu, kepada orang yang berhutang kepadanya cuma 100 dinar. Maka tuannya itu dikatakan, marahlah tuannya itu, menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Sementara belum dihukum mati, tapi diserahkan kepada algojo dengan marah kepada hamba yang tidak mau mengampuni orang yang berhutang padanya sedikit itu. Dalam penafsiran yang muncul, itu bisa diartikan, kalau kita sebagai umat Tuhan, murid Tuhan, orang Kristen tidak bisa melepaskan pengampunan kita kepada orang lain, maka bisa jadi algojo itu diperintahkan kepada Tuhan untuk datang kepada kita. Dalam algojo itu tugasnya apa sih kalau dalam orang-orang yang dianggap bersalah zaman kerajaan? Algojo itu kerjaannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang kita tahu kan hanya membunuh, karena mungkin penggal kepala atau digantung, kan begitu. Tapi sebelum sampai penggal kepala atau digantung, dia akan disiksa dulu. Itu tugasnya algojo. Disiksa sampai ampun-ampun. Baru terakhir betul-betul dibinasakan. Tapi sebelum dibinasakan, ada sesuatu yang sangat tidak enak. Nah, ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan-jangan, ayo kita introspeksi diri kita. Memang tidak selalu hal-hal yang nampaknya buruk yang terjadi dalam hidup kita itu selalu, oh pasti dia itu karena menyimpan kesalahan orang kepada orang lain. Tidak selalu begitu. Tapi siapa tahu, ayo kita periksa diri kita. Siapa tahu situasi kita yang sulit, siapa tahu situasi kita yang kita alami nampaknya tidak enak ini, diakibatkan karena kita menyimpan kesalahan orang lain, alias tidak mau mengampuni orang lain. Kalau saudara menemukan hal itu, oh iya ya, aku punya sakit hati sama dia, belum mengampuni. Ayo sekarang lepaskan pengampunan. Supaya engkau tidak terperangkap dalam dosa-dosa yang lain, yang lebih parah. Dan supaya engkau tidak dihajar oleh algojo yang dikirim oleh Tuhan. Mungkin sakit penyakit. Mungkin usahanya seret. Dan sebagainya. Ini sebagai bahan introspeksi diri kita sendiri, yang tahu hanya kita dan Tuhan. Ayo.
Jangan sampai hal-hal yang nampaknya tidak enak itu betul-betul karena itu utusan Tuhan untuk jadi algojo bagi kita. Karena kita menyimpan kesalahan kepada orang lain. Tidak mau melepaskan pengampunan. Ya. Yang kelima, pentingnya kita mengampuni orang lain supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Ayatnya di mana? Efesus 4:30 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita ketika tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu mendukakan hati Roh Kudus, mendukakan Tuhan. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus kan menyadarkan, menginsafkan. Ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita, lalu Roh Kudus mengingatkan, ampuni, lepaskan pengampunan. Tetapi kita mengeraskan hati, tetap tidak mau, kekeh tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Roh Kudus berduka, sedih, saudara. Anak-anakku ini loh ya, sudah aku ingatkan loh ya, tapi tetap tidak mau melepaskan pengampunan. Itu mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mengeraskan hati terus atas peringatan Roh Kudus berduka, sedih. Sedihnya bukan karena hanya tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain, tetapi ada bahaya yang mengancam di balik itu. Ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bahayanya apa? Ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu berkecamuk dalam diri kita. Saudara, kalau kita belum bisa mengampuni orang, selalu hati kita itu rasanya tidak enak, nyesek. Nyesek karena apa? Rasa marah. Dendam. Ada kepahitan. Sok. Iri, dengki. Roh Kudus sedih melihat kita yang tidak mau melepaskan pengampunan. Padahal tugas Roh Kudus ada selalu berbisik dalam hati kita. Ampuni, ampuni, ampuni untuk kebaikanmu. Supaya engkau tidak menjadi sarangnya. Kemarahan, dendam, kepahitan, iri, dengki. Kalau orang Jawa itu rasanya kemerungsung. Di dalam dada kita rasanya kemerungsung. Pokoknya itu serba tidak enak. Maunya marah terus kepada orang itu. Saudara, rugi sendiri. Tidak ada damai hidupmu, tidak ada shalom. Iyalah, kita bukan ke Eja Shalom. Kita akan Bethlehem. Ya saudara, ayo lepaskan pengampunan. Itu penting bagi kita. Supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Supaya kita tidak terperangkap dalam dosa-dosa yang lebih banyak lagi dan besar. Supaya doamu, persembahanmu, pelayananmu, ibadahmu, itu tidak mubazir. Supaya tidak mubazir, berdoa, ibadah, melayani, persembahannya besar.
Persembahannya kecil, persembahannya sedang-sedang, terserah. Supaya tidak mubazir semuanya itu. Ada yang menghalangi, lepaskan itu. Sumbatan, beri pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Sebelum berdoa, melayani, berbakti, beribadah. Dan melakukan apapun atas nama Tuhan. Pastikan hatimu sudah plong dari rasa sakit hati, dari rasa menyimpan kesalahan kepada orang lain. Supaya engkau tidak mengalami algojo Tuhan dalam bentuk-bentuk kekinian saat ini. Supaya engkau tidak mendukung Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja untuk pertumbuhan rohani. Kalau Roh Kudus sedih melihat engkau yang tetap kekeh tidak mau melepaskan pengampunan, itu karena Roh Kudus sayang kepadamu. Roh Kudus itu rindu selalu anak-anak Tuhan itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian. Tetapi kalau tetap menyimpan dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni sesamanya, baik orang dekat atau orang jauh, lepaskan pengampunan. Supaya engkau bisa bertumbuh. Semakin hari rohanimu bertumbuh, semakin hari imanmu bertumbuh, semakin hari engkau semakin mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan saudara-saudara seiman, persekutuan yang indah dengan saudara-saudara kita dimanapun kita ditempatkan, mungkin di tempat kerja, mungkin di masyarakat, dimanapun. Kalau kita tidak menyimpan sakit hati kepada orang lain dan melepaskan pengampunan, kita itu di mana saja akan ada damai. Amin. Mau mengampuni? Mau mengalami kebebasan dari Tuhan? Ini saatnya. Jangan tunda-tunda. Tuhan segera datang. Lepaskan pengampunan. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, hai selamat. Ketika Tuhan berkata, hai selamat. Ini sudah jamnya loh kamu pulang ke Yerusalem. Oh iya. Tapi kamu masih punya itu, nyimpan sesuatu kepada orang lain. Lepaskan dulu, lepaskan. Enggak Tuhan. Oh, kalau begitu, boleh kau pulang, tapi bukan di Yerusalem. Di mana kalau tidak di Yerusalem baru? Di mana pulangnya? Di mana kalau kita tidak pulang ke Yerusalem baru? Karena kekeh mempertahankan kesalahan orang lain dari kita. Bukan di Yerusalem baru, tapi di kerajaan yang apinya berkobar-kobar. Ini bukan nakut-nakuti, tapi ini firman Tuhan loh ya. Amin. Ya, oke ya. Mari saat ini lepaskan pengampunan kepada siapa saja. Lepaskan pengampunan. Loh orang itu loh masih menyimpan dendam kepada saya. Tidak apa-apa, itu urusannya sendiri. Urusannya dia sendiri. Yang penting diri kita lepaskan pengampunan. Karena itu kunci berkat, kunci perlindungan Tuhan, kunci pengampunan Tuhan. Kunci supaya engkau terhindar dari bahaya-bahaya yang ya sebagai algojonya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindukan umat-Mu di Bethlehem menjadi satu keluarga besar GSJ Bethlehem yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dibangun di masing-masing keluarga umat-Mu yang saling mengasihi dalam satu keluarga. Setiap keluarga saling mengasihi. Menyatu dalam satu rumah tangga yang besar GSJ Bethlehem. Diliputi dengan kasih surgawi yang saling mengampuni. Supaya kami ketika kami keluar dari tempat ini, kembali ke masyarakat, kembali ke lingkungan kami, kembali ke habitat kami. Kami membawa shalom, damai sejahtera kepada siapa saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Turunlah kiranya pengampunan-Mu atas umat-Mu. Karena kami percaya umat-Mu saat ini sudah lepas bebas dari menyimpan kesalahan orang lain. Karena kami percaya hari ini saat ini umat-Mu sudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Maka curahkanlah berkat-Mu atas umat-Mu.
Rezeki mereka Tuhan lipat gandakan di dalam nama Yesus.